Saudara, selamat datang kembali dalam pembahasan materi matematika bersama saya, Fandi Mandang. Materi kali ini adalah turunan fungsi aljabar untuk part yang pertama. Pertama kita lihat pengertian turunan. Turunan atau disebut juga sebagai derivatif merupakan suatu pengukuran kepada bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Secara umum, turunan akan menyatakan bagaimanakah sebuah besaran berubah akibat adanya perubahan besaran yang lainnya. Penerapan turunan itu sendiri, turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum minimum. Nah, berikutnya kita lihat rumus turunan. Ada beberapa yang perlu kita lihat. Pertama, misalkan fx sama dengan c. Dengan c merupakan konstanta, maka turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi, dalam bentuk fx sama dengan c, c merupakan konstanta bilangan apapun, nilainya akan selalu 0. Berikutnya fx sama dengan x. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 1. Jadi, manakala ada bentuk fungsi dengan nilai x yang berdiri sendiri, maka turunannya adalah 1. Berikutnya, fx sama dengan ax pangkat n. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan a dikali n, di mana n ini adalah pangkat yang tadi. Kemudian x pangkat n kurang 1, pangkatnya juga dikurangi 1. Kemudian penjumlahan fungsi. Misalkan hx sama dengan fx tambah gx. Turunan dari fungsi tersebut yaitu h aksen x sama dengan f aksen x, di mana fungsi f diturunkan secara terpisah, kemudian dijumlahkan dengan fungsi g yang juga diturunkan secara terpisah, atau g aksen x. Begitu juga dengan pengurangan fungsi. Hx sama dengan fx kurang gx, maka turunan fungsi tersebut adalah h aksen x sama dengan f aksen x yang diturunkan dikurangi dengan g aksen x yang juga diturunkan. Kemudian, jika ada perkalian konstanta dengan suatu fungsi, misalnya kfx, turunan fungsi tersebut adalah k dikali f aksen x. Turunan fungsi di sini misalnya terdapat suatu fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Turunannya sudah kita lihat seperti yang tadi adalah f aksen x sama dengan a dikali n yang adalah pangkat, kemudian x pangkat n kurang 1. Untuk lebih jelas kita perhatikan dalam contoh. Misalnya diketahui fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3. Turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan 3 dikali 3 yang dari pangkat, kemudian dikali x pangkat 3 dikurang 1, pangkatnya juga dikurang 1, sehingga hasilnya adalah 9, hasil dari 3 kali 3, x pangkat 2, hasil dari 3 kurang 1. Contoh lain kita lihat, diketahui gx sama dengan min 5y pangkat min 3. Turunan dari fungsi tersebut yaitu
G aksen Y sama dengan min 5 dikali min 3 yang berasal dari pangkat Y pangkat min 3 kurang 1. Maka hasilnya adalah 15 hasil dari min 5 dikali min 3 Y pangkat min 4 hasil dari pengurangan pangkat. Berikutnya kita lihat tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 6x kurang 4. Jadi di sini dalam suatu fungsi ada beberapa operasi pengurangan, penjumlahan, dan juga pengurangan. Penyelesaiannya adalah kita tulis kembali bentuk soalnya fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 6x kurang 4, maka turunannya menjadi 3 yang dari pangkat dikali 2 x pangkat 2. Kita langsung tulis 2 hasil dari pengurangan 3 kurang 1. Dikurang 2 kali 5, 2 yang dari pangkat, x pangkat 1 hasil dari 2 dikurang 1. Ditambah dengan 6. 6 hasil dari turunan 6x seperti yang tadi. Turunan dari X adalah 1 sehingga 6 dikali 1, 6. Kemudian dikurang 0 hasil dari turunan 4. Karena setiap fungsi fx dengan berdiri sendiri suatu konstanta, maka nilainya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 6x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 6. Demikian pembahasan untuk materi turunan fungsi. Kita akan melanjutkan materi ini dalam pembahasan turunan fungsi aljabar. Demikian pembahasan kita, semoga materi ini bisa mudah untuk dipahami. Sekian dan terima kasih.